Udah Kak Sudah. Yud. Oke, jadi ini topik kita pelajaran hari ini tentang apa? Yang ditekankan sebagai pelajaran. 2 profesi Kak Yud. Apa? Aca, sorry, ada ketutupan suara tadi. 2 probation ya Kak Yud. 2 apa? Probation? Iya Kak. Oke, Aca 2 probation. Kalau Semi apa Semi? Masih mikir Kak. Oke, ini inisialnya ya, inisial topik hari ini yang ditekankan adalah bahasa Inggrisnya itu S dan S. Ayo. Substance and symbol. Iya, mantap. Anak Semi. Yang jawab S juga ya. Substance dan simbol. Oke. Jadi kalau belajar tadi kan soalnya kita banyak keluar jalurnya kan? Gimana aja Semi? Ada ke Adam dan Hawa, ke pernikahan lah, ke mana-mana. Tapi jangan lupa topik utama yang dibahas itu tentang substance dan simbol. Oke. Nah, jadi kita ke substance dulu. Apa yang diketahui tentang substance? Coba, Semi mau tanya siapa dari yang di Zoom? Apa sih itu substance? Mungkin kita mau tanya Kak Itin. Halo Kak. Kak Itin. Halo adik Sami. Ya, Oke Tin. Kak. Kak Yuti. Ini Substance mau apa itu? Iya. Ya. Iya Kak. Iya. Oke, jadi substance itu adalah yang gini. Substance adalah kenyataan. Terus habis itu dan substance ini adalah yang dihembuskan ke manusia dan itu adalah kehidupan. Dan kalau kenyataan bukanlah simbol gitu loh Kakak, bukanlah simbol kehidupan. Dan sehingga waktu dihembuskan kehidupan ini si manusia yang dihembuskan kehidupan ini dia hidup, dan waktu dia hidup dia benar-benar hidup, bukan hanya simbol kehidupan aja gitu. Sehingga substance itu adalah kenyataan. Oke. Oke, Itin. Ya, Kakak. Thank you, Tin. Coba Itin pilih, bentar dulu ya. Coba Itin pilih satu orang tua. Kalau bisa yang jarang bicara ya, Tin. Untuk Oke, kasih punya pengertian substance yang didapat dari DBS. Kalau tadi kan itu Itin. Nah, sekarang coba yang lain. ya Kakak mau minta kesediaan dari siapa ya? Ini Mbak Nita. Kakak Itzi. Oke, Tante Nita. Halo, Tante Nita. Halo, Yud. Iya, gimana Ya. Tante? Kita tadi DBS masuk terakhir Yud. Baru dapat mercy, baru bisa masuk. Jadi Dia ada berarti begini Pak. Ada udah review atau tanya-tanya siapa gitu tentang materi DBS yang sudah tertinggal? belum Yud. Oke, kalau gitu di sini sekarang Tante Nita mau minta tolong siapa untuk bantu Tante Nita? Mau minta tolong. Tunggu, ntar mau lihat dulu.
Tadi di Pak di lemari rentannya Ibu Rian boleh. Kau mama pikir dia mama standar. Oke, boleh Tante Rian? Iya ya, baru nyampe aku. Aku cari pena. Ini dari Tentang substan ini ya. Mm-mm. Iya, substan ini tadi kan dibilang adalah kenyataan. Terus kenyataan ini adalah yang dihembuskan. Sehingga manusia itu hidup. Jadi termasuk kehidupan, kenyataan. Itu yang bisa ku dapat tadi pagi. Oke, coba dari yang mendengar jawabannya Tante Rian. Kakak, sorry nih, Itin ada balas chat Sally. Oke, jadi maksudnya Itin nggak bisa ditanya ya? Oke, selain Itin, karena cuma Itin yang bilang. Ada yang dapat nggak? Aku udah dapat, tapi ada beberapa kata yang nggak dibilang. Jadi dari yang tadi Tante Rian ungkapkan itu ada yang salah. Ada kata yang kurang. Oke, kalau Omaratur kurang. Iya, Oke. ada yang kurang. Tapi itu. kalau dari yang Tante Rian ungkapkan aja, dapat nggak ada kesalahan di situ? Dapat. Apa? Itu substan itu bukan hanya kenyataan, benar-benar kenyataan. Itu yang pertama lagi. Oke. Kalau yang lain, jadi jadi pernyataan Tante Rian ada yang perlu diperbaiki ya. Coba kata apa dari pernyataan Tante Rian yang membuat pernyataannya Tante Rian jadi perlu diperbaiki? Benar-benar. Bukan. Karena benar-benar itu hanya menekankan. Oh iya. Tanpa bilang benar-benar pun, waktu dibilang substansi itu kenyataan, itu udah benar. Oke. Coba Yud. Oh ya, kata apa? Coba kasih dia punya katanya aja. Substance itu kehidupan. Itu yang salah? Aku Itu minta benar. Itu benar. Dari kalimat yang tadi salah, yang perlu diperbaikin itu kata apa? Yang membuat pernyataannya jadi perlu diperbaikin itu. Gara-gara ada kata apa? Nah, itu yang aku. Yud. Iya. Tadi kan aku dengar gini. Nggak tahu nih, kalau salah tolong diperbaiki. Kenyataan yang dihembuskan ke manusia yang membuat dia hidup. Itu yang aku dengar. Oke, ada rada di ujung gitu dibilang sama Tante Rian. Yang membuat itu jadi perlu diperbaikin ya. Kalau yang Bang Gun bilang itu benar. Itu nggak membuat pernyataannya jadi perlu diperbaikin kalau itu kesimpulannya. Coba ini ada Tante Rasmi angkat tangan. Kok angkat tangan sih? Buka mic. Sorry. Gimana Tante Rasmi? Aku kurang perhatikan tadi, cuma bisa nggak aku kasih sedikit yang ku tahu yang tadi pagi yang tadi siang gitu? Boleh. Boleh. Silakan. Tapi bukan untuk memperbaiki, bukanlah dari yang Tante Rian ya, Nang? Iya. Oke. Jadi substan itu adalah kenyataan. Di mana napas yang diberikan yang dihembuskan Tuhan itu adalah kenyataan. Napas itu adalah benar-benar diberikan Tuhan sehingga manusia itu hidup. Kehidupan itulah yang menjadi kenyataan atau substannya Tuhan gitu. Jadi artinya substan itu adalah kenyataan, bukan simbol. Yang artinya Adam dan Hawa benar-benar hidup karena napas yang telah diberikan Tuhan. Itu tadi yang ku dapat, Yud. Oke, mantap itu Tante Rasmi. Benar. Oke, berarti dari Zoom nggak ada yang dapat. Halo Yud, boleh diulangi nggak tadi itu Rasmi?
Oke. Pokoknya aku tadi yang aku dapat tadi gini, kenyataan atau simbol, bukan simbol di mana Adam dan Hawa hidup karena nafas diberikan Tuhan. Oke. Jadi Bang Gun, dari yang Tante Rasmi ungkapin bener, dari yang Bang Gun ungkapin bener juga. Jadi kebenarannya bisa digabung. Karena itu bener tapi nggak lengkap gitu lah. Dan ini dari sisi-sisi yang lain gitu. Coba nanti kita rangkum ya. Cuman ini tadi yang menggelitik tuh ada yang Tante Rian bilang gitu lah. Itu yang penasaran. Nah, oke. Coba Ya, ini nggak dapat. TV Sonder. Udah angkat tangan. Aca Semi. Silakan. Aku aja jujur ya udah lupa apa yang aku bilang tadi. Oke. Oke, Tante Rian. Ya, Aca. Kalau Aceh jawab, substance itu artinya kenyataan untuk menghembuskan kehidupan yang benar-benar live, Kak. Oke. Dari yang Aca ungkapkan, benar. Nggak ada salahnya dari yang Aca ungkapkan, oke? Jadi, thank you, Aca. Nah, Ya, Kak Ruth. kita bilang ya, jadi tadi itu sebenarnya yang Tante Rian bilang dari awal itu udah benar. Cuman ada satu kata yang membuat pernyataan itu jadi kayak jadi gitu. Karena dia pakai kata termasuk. Oh iya, ada tadi Tante bilang itu. Iya. Jadi Tante Rian tadi bilang gini. Jadi substance itu termasuk kehidupan. Nah, coba kalau kalimatnya substance termasuk kehidupan, artinya apakah substance itu kehidupan atau ada yang lain selain kehidupan? Ada yang lain. Iya. Berarti ada yang lain. Karena kalau termasuk berarti nggak cuma satu kan, Tante Rian? Iya. Tapi Gitu. masalahnya Tante nggak ingat kalau ada tadi Tante bilang termasuk. Udah gawat ini pikunnya ini, Pak. Iya, makanya tadi pas Tante Rian bilang substance, jadi substance itu termasuk kehidupan. Aku langsung kayak, terus gitu. Gitu, oke. Jadi bisa nggak pakai kata termasuk? Tidak bisa. Ya bisa, karena kalau pakai termasuk berarti ada yang lain. ada yang lain selain kehidupan. Padahal dari yang kita pelajarin, substance itu ada yang lain selain kehidupan nggak? Atau substance adalah kehidupan? Iya. Kehidupan. Jadi substance itu, ini aku tulis dia punya poin-poin pentingnya ya. Kenyataan, bukan simbol. Dan itu adalah kehidupan. Jadi kehidupan ini nyata nggak? Benar-benar kehidupan nggak? Nyata. Iya. Nah, dan kehidupan ini yang diapain? Yang membuat apa? Yang diberikan. Yang membuat hidup. Itu dia. Yang diberikan Tuhan. Diberikan yang membuat Adam dan Hawa hidup. Nah, langsung itu aja. Yang membuat Adam dan Hawa hidup. Dan Hawa hidup. Oke. Sehingga Sehingga Adam dan Hawa ada kehidupan atau bisa hidup gitu. Sebagaimana apanya? Sebagaimana apanya? Apanya? Sebagaimana dia diciptakan sehingga dia bisa hidup ya. Nah, bukan, satu kata aja. Apanya? Sehingga Adam dan Hawa hidup sebagaimana benar-benar hidup. Oke, benar-benar hidup Adam sebagaimana apanya? Nafas itu hidup. Nafasnya hidup. Sebagaimana itu penciptanya hidup. Penciptanya hidup. Bukan. Kalau lihatnya dari segi pencipta salah. Bukan itu. Coba dari ini aja. Yang membuat Adam dan Hawa hidup di sini apakah dibilang pencipta atau dia punya apa? Napas. Dia punya napas.
Di sini nggak ada aku tulis nafas di sini. Yang ditulis apa? Substance. Kehidupan. Substance. Iya. Oke. Substance ya guys. Oke. Iya, Iya. Kakak. Oke. Mana ini? Lali. Apa nanti? Lali. Lali. Nih. Dan ini adalah iya, Aca? Yang sehingga itu belum dilanjutin ya, Kak? Iya, belum. Nih, aku mau lanjutin. Jadi, substance ini yang membuat Adam dan Hawa Hidup. benar-benar hidup. Iya. Nih. Benar-benar hidup. Sebagaimana substance-nya. Kenapa sebagaimana substance-nya? Karena kalau substance-nya kenyataan, artinya Adam dan Hawa hidupnya nyata juga nggak? Atau cuman Nyata. simbol hidup? Bukan kira-kira hidup gitu. Jadi kenyataan gitu. Jadi sama nggak 1:1 nggak antara substance dengan hidupnya Adam dan Hawa? Kehidupannya Adam dan Hawa. 1:1. Iya. Sama kan? Sama-sama kenyataan. Iya. Sama-sama kenyataan, oke? Iya. Nih dia. Gimana, Ibu Goksan? Halo, Ibu Goksan. Halo sayang. Gimana? Ada pertanyaan di sini? Baru buka aku tadi pas di kamar mandi. Baru pulang dari ladang kami loh. Oh, Habis gitu. mandi. Oke. Aku dengar Coba dulu ya. ada yang Bisa kau ulang, Yud? Oke, coba Tante Goksan mau minta siapa di sini? Pilih aja ini. Memperhatikan semua kok dari tadi. Pilih aja siapa yang mau ulang buat Tante Goksan. Ya. Sally, Ibu Sally. Oke, mantap. Pilihannya mantap. Silakan nanti Shelly. Pilihan yang dak-dikduk. Oke. Sudah kosong lagi layarnya. Silakan nanti Shelly. Di layarnya dibikin putih bersih. Cuman dari aku. Mau dibaca layut. Mau dibaca Jadi layarnya. semua kita dengarkan Ibu Sally. Kan Pokoknya nanti yang lagi mau menjelaskan. Ini mau ngomongin apa dulu nih, Anti? Kasih tahu ke... Pokoknya yang aku ingat nih judulnya kita kan substance and symbol. Terus artinya substance adalah bukan simbol. Dia adalah kenyataan. Nah, contohnya adalah ketika Adam dihembuskan nafas, dia kan benar-benar jadi hidup. Artinya si Adam itu menerima substance kehidupan. Itu bukan lambang, itu benar-benar hidup si Adamnya. Terus apa lagi, Yud? Udah, itu aja. Mantap. Jadi gini, Tante Goksan. Coba aku gambar ya, Tante Goksan ya. Boleh gini. Yud. Oke. Nih. Ini ada Adam dan Hawa hidup. Nah, terus di sini Adam dan Hawa belum hidup ya, ini masih debu tanah lah ya. Nah, oke. Terus di sini Tuhan kasih contoh lah ya, ini karena digambar harus divisualisasikan beginilah. Oke. Nah, ini dari Tuhan.
hembuskan. Nah, yang orange ini, yang kuning ini dia punya nafas kehidupan, Tante Goksan. Dan ini benar-benar kehidupan. Jadi bukan simbol kehidupan. Benar-benar kenyataan, oke? Oke. Oke. Dan apakah karena yang diberikan ke Adam dan Hawa yang masih debu ini kenyataan kehidupan, sehingga itu yang membuat Adam dan Hawa bisa apa? Bisa hidup. Dari yang tadinya begini bisa jadi begini kan? Iya. Dan hidupnya, apakah Adam dan Hawa hidupnya nggak nyata atau nyata? Nyata. Nyata, benar-benar hidup kan? Bukan simbol. Nah, kehidupan Adam dan Hawa itu hidupnya sebagaimana nyatanya kehidupan yang Tuhan hembuskan ini. Jadi dia punya tarafnya sama, Tante Goksan, 1:1. Adam dan Hawa benar-benar hidup secara nyata karena yang diberikan nyata juga nggak? Iya. Napasnya. Ini yang diberikan. Dan nafas kehidupan ini, kalau tadi dibilang bukan nafas kehidupan sih, kehidupan aja ya. Kehidupan ini, inilah dia punya substance-nya, Tante Goksan. Napas kehidupan itu. Kehidupan nyata ya. Itulah substance. Iya, itu kehidupan nyata. Karena itu kehidupannya Tuhan kan yang dikasih buat mereka. Iya. Nah, jadi kehidupan inilah dia punya substance. Jadi kalau ditanya Tante Goksan, apa itu substance? Tante Goksan jawabnya apa? Kehidupan saya yang nyata. Jangan bilang kehidupan saya nyata. Bilang ini, substance itu adalah kehidupan. Dan substance itu adalah kenyataan. Jadi kehidupan yang nyata itu adalah dia punya substance. Jadi kalau arti dia punya substance saja, kenyataan. Pengertiannya itu kenyataan. Terus kalau ditanya apa yang kenyataan itu adalah kehidupan. Bisa Tante Goksan? Bisa. Oke, mantap. Jadi kenyataan ini pengertiannya dan apanya itu adalah kehidupan. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan tentang substance? Itu tadi apa? Kenyataan ini pengertian dan apanya itu pilihan. Oh, pilihan nggak ada aku bilang pilihan. Salah dengar, Yud. Jadi substance itu adalah secara pengertian. Nyata. Itu adalah kenyataan. Kalau yang ditanya, oke, kalau substance ini kenyataan, apa itu? Nah, dia punya apanya itu adalah kehidupan. Makanya lain yang kau dengar. Thank you. Boleh, Bang? Setuju nggak Bang ini? Sudah. Jadi substance itu pengertiannya kenyataan dan apanya itu adalah kehidupan. Oke. Halo Yud. Iya, Tante Dina. Apa yang sedang dibahas? Ini pelajaran di base tadi, Tante Dina ada ikut? Cuma di separuh-separuh aja. Oh, kenapa separuh-separuh aja? Karena Tante Dina lagi turun di kota ini. Maksudnya iya. apakah? Tadi ke kota.
Ini lagi di kota ini, Iut. Oh, oke. Apa udah ada tanya-tanya siapa gitu tentang materi DBS yang tadi ketinggalan? Belum, Iut baru masuk ini. Enggak, sebelum jam review. Kan jeda jam DBS sampai jam review kan banyak. Belum, Iut. Oke. Jadi Ya. next time Tante Dina kalau, dan ini bukan buat Tante Dina aja ya, buat kita semua lah. Masing-masing kita ada punya kesibukan kan. Walaupun nggak DBS, banyak lah kita punya urusan. Tapi kita perlu bertanggung jawab kalau kita ada ketinggalan pelajaran. Jadi Nah, itu usaha untuk dia. cari tahu ya. Jangan mengandalkan waktu review, oke? Nggak boleh mengandalkan, oh nanti kan ada review, nanti juga dijelasin. Nggak boleh punya spirit yang kayak gitu ya. Karena itu akan membuat diri kita jadi males. Setuju nggak? Iya, betul. Sehingga kita akan, oh tenang aja, nanti juga dijelasin sama Iut atau sama Michi. Iya, betul, Iut. Oke. Jadi next time Tante Dina kalau ada terlambat dan juga yang lain, dan ini untuk aku pribadi juga, kalau aku telat atau ada ketinggalan atau belum ngerti di jam jeda itu, usahakanlah cari waktu, karena kalau kita bilang firman Tuhan yang terpenting, itu akan yang terpenting kita bikin kan. Iya, betul, Iut. Yang lain kita tahu lah mana yang prioritas. Oke? Boleh tanya-tanya ke Iut ya. Iya, boleh. Oke, makasih Iut. Oke. Jadi kalau ya Tante Dia. Sorry, udah selesai belum? Udah. Udah selesai ke Tante Dina. Iya, silakan Mbak Dia. Iya, thank you. Jadi gini Yud, substance itu artinya kehidupan, gitu kan? Nah, kehidupan itu nyata gitu. Jadi kalau ditanya substance itu apa? Substance itu kehidupan gitu ya, bukan substance itu kenyataan gitu ya. Karena kalau tapi maksudnya kenyataan itu adalah si substance itu, yaitu si kehidupan itu gitu kan? Iya, gitu. Nah, makanya jadi jangan apanya nanti itu kalau kehidupan. substance apa, nanti jawabnya kenyataan lagi. Iya, makanya ini gitu? apanya itu kehidupan kan, Tante? Iya, jadi yang benar tuh substance itu adalah kehidupan, dan kehidupan itu adalah nyata gitu ya. Jadi bisa dibilang sifatnya nggak? Dia punya sifat kehidupannya itu nyata. Bener nggak tuh bahasa Indonesianya, Tante? Kata. Boleh lah, asal jangan dibilang substance itu apa? Substance itu kenyataan. Wah, nanti bingung deh. Iya. Jadi gitu nyata. Jadi bisa lihat nggak ini dia punya persamaannya antara kehidupan Adam dan Hawa dengan yang Tuhan berikan. Jadi kehidupan Adam dan Hawa ini bergantung sama apa, Tante Dia? Sama pemberinya atau yang diberikannya? Yang diberikan. Mantap. Jadi sebagaimana yang Tuhan berikan, begitulah jadinya di siapa? Si pemberinya. Pemberi, kita dari tadi belum ada ngomong pemberi dah. Jadi karena Adam dan Hawa demikian, aku pikirnya gitu tadi, karena Adam dan Hawa itu karena sudah diberi kehidupan gitu kan. Maka jadi si Adam dan Hawanya ini yang ditanya nih. Iya. Jadi demikian. Sebagaimana yang diberikan itu, begitulah yang akan terjadi di siapa? Di Adam dan Hawa. Yang diciptakannya Adam dan Hawa. Iya, betul. Jadi karena yang dikasih kenyataan, masa nanti Adam dan Hawa jadi setengah hidup? Enggak dong. Kalau yang dikasih 100% kehidupan nyata, yang di Adam dan Hawa juga 100% kehidupan nyata. Sama kan? 1:1. Iya, benar-benar hidup. Iya. Bisa Tante Dina bisa dapat nggak yang kita lagi omongin ini? Halo. Ya, jadi Tante Dina, kita lagi ngomongin bahwa ini kita lagi ngomongin tentang substance.
Nah, dan substance itu adalah kehidupan. kehidupan Substance ya. itu adalah kehidupan. Dan kehidupannya itu gimana? Nyata. Nyata. Benar-benar kehidupan gitu kan. Nah, dan itulah yang membuat Adam dan Hawa itu jadi hidup. Jadi yang membuat Adam dan Hawa itu hidup karena yang Tuhan berikan, yaitu substance-nya. Jadi kalau gini Tante Dina, kalau yang Tuhan berikan 50% kehidupan di Adam dan Hawa, dapatnya berapa? 50% di Adam dan Hawa, ini mereka berdua ya. Berarti iya, betul. Berarti 100 dong. 100%. Itu konsep aja. Bukan, itu konsep aja. Jadi Adam dan Hawa, yang kehidupan Adam dan Hawa itu bergantung dari apa yang Tuhan berikan, gitu kan? Tuhan berikan. Oke. Kayak bergantung daripada apa yang Tuhan berikan ya. Iya, bukan pemberinya, oke? Tapi yang Tuhan berikannya. Maksudnya pemberinya itu kan dari Tuhan toh, Yud? Iya, tapi fokusnya bukan karena Tuhan yang kasihnya. Jadi gini, Adam dan Hawa hidup fokusnya di sini bukan gara-gara Tuhan yang ngasih, enggak. Tapi fokusnya Adam dan Hawa hidup gara-gara yang Tuhan kasih. Gitu. Gitu dibalik-balik ya. Ini jadi fokusnya ini aja, pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan gitu ya. Bisa dibilang begitu, itu pemberian Tuhan gitu ya. Iya. Iya bisa, karena ini kan di provision pertama ini. Jadi Tuhan kehidupan itu diberikan. Iya. Oh iya. Jadi substance itu adalah kehidupan yang nyata yang di mana Adam dan Hawa diberikan 50-50 enggak. Bukan 50-50 Tante. Itu contoh aja tadi. Oh iya, oke. Jadi diberikan oleh si pemberi. Boleh gitu tadi, atau pemberian Tuhan. Jadi fokusnya yang membuat Adam dan Hawa hidup karena Tuhannya atau karena apa yang diberikannya? Karena hidupnya. Tante Dina, apa jawabannya? Karena Tuhannya atau karena apa yang Tuhan berikan? Karena hidupnya. Apa yang Tuhan berikan. Apa yang Tuhan berikan. Karena hidupnya apa yang Tuhan berikan. Oke, itu dia, betul. Nah, dan ini dan ini Adam dan Hawa hidup ini benar-benar nyata hidup kan? Kehidupan Adam dan Hawa bukan simbol, ya kan? Karena benar-benar hidup nyata, ya kan? Iya, betul. Oke. Setuju ya sampai sini ya? Ya, setuju. Oke. Makasih. Jadi ini waktu ngomongin dari yang Tuhan hembuskan ini terus mereka hidup, ini kita lagi ngomongin probation berapa ini? Probation pertama. Oke, mantap. Ini terjadi di probation pertama, ya kan? Iya. Probation 1. Sekarang kita belajar ada berapa probation?
Dua. Dua. Oke, sekarang kita masuk di probation 2. Probation 2 Adam dan Hawa gimana kondisinya? Dia melanggar. Kondisinya melanggar. Dia berdosa. Bukan. Oh, kondisinya berdosa. Mereka hidup Makan juga. buah. Mereka hidup. Adam Iya, dan masih hidup. Hawa hidup nggak di Oh probation iya 2? iya. Iya. Mereka masih hidup. Bukan Oh iya betul. Hidup. Nah, apakah ini kata yang dari tadi kita fokuskan ini kan hidup itu kan? Iya. Nah, dan hidup tadi ini kalau Adam dan Hawa hidup, tadi hidup orang bisa hidup gara-gara apanya tadi yang Itin jawab? Substance. Oke, artinya kalau di probation 2 Adam dan Hawa hidup, artinya harus ada dia punya apanya juga. Simbol. Kok simbol? Belum ada ngomongin simbol. Ayo, kalau ada kehidupan, artinya harus ada substance-nya. Kenapa harus ada substance-nya? Karena substance yang memberi kehidupan, memberikan kehidupan. Itu karena yang membuat mereka hidup adalah substance, ya kan? Iya. Jadi bisa nggak ada kehidupan kalau nggak ada substance? Tidak bisa. Oke, bisa sampai sini? Iya. Bisa, Yud. Oke, mantap. Yud. Ya, siapa nih? Oh, Anti Jadi Sheila. nafas itu kita bilangnya substance. Iya, tapi kehidupan aja nanti. Karena yang ditekankan itu kehidupan, itu yang mau ditekanin. Walaupun nafas kehidupan. Karena ada substance. Bisa kan? Iya. Karena substance yang apa? Yang menghidupkan. Oke. Artinya substance berlaku juga di mana? Di probation Di probation kedua juga. Probation kedua, ya. Oke, betul. Setuju kan semua? Setuju. Terus dari yang kita pelajarin kemarin di probation dan pertama dan kedua ada berapa pertanyaan? Dua. Ada dua. Oke. Jadi 2 tambah 2. 2 yang terulang kembali, ya kan? Ya kan nanti? Iya, itu. Oke. Itu dia. Jadi ini ya. Ini digambar aja biar bisa apa? Diimajinasikan lah ya. Ini probation 1, ini probation 2 ya kan? Urutannya gini. Di sini ada pertanyaan pertama dan ada pertanyaan kedua, ya kan? Oke. Nah, kita lihat di pertanyaan pertama dulu. Pertanyaan pertamanya apa? Ada yang mau kasih nggak dia punya pertanyaan? Apakah kamu mau hidup di probation ini? Iya, betul. Kalau mau artinya belum dong. Oke, coba kasih yang mulus. Siapa yang mau perbaikin nomor punya? Coba nggak ini, Yud. Kamu mau nggak hidup di probation ini? Iya, pas. Iya. Kurang. Kalau itu soalnya gini nanti. Itu bukan salah, tapi berdasarkan pelajaran hari ini jawaban yang anti kasih itu nggak perlu ada pelajaran hari ini. Dari kemarin itu ini coba ini. I see. Coba ini. Yang berdasarkan pelajaran hari ini ya, pakai kata-kata hari ini. Mau tetap substan kehidupan nggak gitu? Itu pertanyaan keberapa? Pertama. Itu salah. Kalau ada kata tetap, apakah pertama? Oh, I see. No. Iya, dua. Karena ada kata tetap itu. Oke, jadi kalau aku coba Yud.
Oke, coba Tante Goksan. Apakah kamu mau melanjutkan kehidupan ini? Belum. Belum ya. Tadi Halo, Antesar udah Yud. bilang dia punya katanya. Oke, Tante Dina. Apakah coba ya? Apakah Ha-ha. kamu mau tetap di sini? Bukan. Jadi Oh, Tante bukan ya? Dina kalau kata tetap itu nggak bisa ada di pertanyaan yang pertama. Itu bolehnya Oh, di pertanyaan kedua. Jadi, oh iya, oke. oke. Boleh, Yud? Siapa tuh? Oh, Tante Nita, silakan. Ya. Apakah kamu mau substan di probation ini? Oke, itu udah hampir. Oke, udah kita jawab ya. Iya. Apa itu tadi? Apakah kamu mau substan di probation ini? Tadi Tante Nita bilang. Iya, kurang lebih Iya. kayak mau substance di probation ini, gitu. Apakah kamu Nah, mau substan di probation ini? perlu diperbaikin. Coba Tante dia perbaikin, coba. Gimana? Iya. Pertanyaannya sih cuma apakah kamu mau hidup di probation ini gitu aja sih. Apakah kamu mau hidup di probation ini gitu? Oke. Ini aku nggak tahu ya apakah nggak ada yang dapat atau oke, coba terakhir deh ini Ante Esther. Tadi Ini, Ante Esther, coba ini iya. aku tulis yang Ante Esther bilang tadi ya yang udah Iya, ini aku tambahkan dengan kata ini. Kamu mau tetap kamu mau tetap nggak apa? Kamu mau tetap substan kehidupan nggak gitu? Oke, itu pertanyaan kedua, bener. Pertamanya gimana? Oh, pertamanya kamu mau substan kehidupan ini yang di pertama itu. Iya, itu dia Anti. Bedanya cuma dia punya kata tetap aja. Iya, betul. Gimana tadi? Gimana pertanyaannya? Yang di pertama itu kamu mau substan kehidupan ini. Nah, bedanya di yang kedua itu pakai kata tetap gitu loh, Eda. Apakah gitu ya? kamu mau substan kehidupan ini? Aku kok jadi bingung ya. Apakah kamu substan kan sama dengan kehidupan? Iya. Jadi kalau dua itu kan artinya berarti apakah kamu mau substan kehidupan ini atau apakah kamu mau kehidupan ini atau apakah kamu mau substan gitu? Apa satu-satu atau dua-duanya gimana tuh? Jadi gini Tante, ini tadi Uncle pakai untuk menunjukkan bahwa substance adalah kehidupan, bukan ada arti lain dari substance kehidupan. Jadi sebenarnya bilang mau kehidupan ini enggak, itu benar. Tapi karena yang hari ini ditekankan adalah substance, jadi perlu ada dia punya substance-nya. Jadi lebih benar tadi kalau ada yang jawabannya mau substance enggak. Nah, gitu aja udah cukup sebenarnya. Tapi untuk menekankan bahwa substance yang lagi kita omongin itu yang kehidupan, gitu. Kehidupan itu. Jadi bukan substance kehidupan itu ada lagi jawabannya, bukan. Nah, Tante? Oh, gitu. Iya, tadi Anti juga pikir kayak Aku gitu. tengok dulu Yud. Iya. Aku kayaknya agak bingung. Kan sebenarnya di probation pertama mereka memang betul-betul sudah dikasih substance hidup nyata gitu kan? Iya. Jadi Adam dan Hawa sesudah berdosa, Tuhan kasih lagi kehidupan. Artinya sesudah mereka berdosa, aturannya mereka mati kan? Mati karena perbuatan dosa mereka. Tapi nyatanya nggak mati. Jadi di probation kedua, artinya hanya Tuhan memberikan lanjutan kehidupan, bukan seperti itu. Benar kan itu. hanya melanjutkan. Benar itu. Benar itu. Iya, di kedua tuh melanjutkan. Betul. Tapi ini kita lagi ngomongin yang di probation. Ini kedua. Jadi berlaku di dunia, Tante Goksan. Berlaku di dua-dua probation ini. Oh. Iya. Karena Halo? Iya, silakan Uncle Stardi.
Coba Jadi bantuin. kalau yang di jawaban Bu Koksan itu udah pelajaran 2 hari lalu itu benar di 2 hari lalu. Sekarang kita sedang membahas mengenai substance-nya hari ini. Nah, terus perlu diketahui Bu Koksan bahwa tahap kehidupan itu ada 4 tahap kehidupan. 1 di probation yang pertama itu ada juga 2 tahap kehidupan, dan di probation yang kedua juga ada 2 tahap kehidupan. Itu harus ngerti konsep itu dulu. Kalau belum nggak akan dapat itu. Makanya pengertian yang kemarin bukan nggak di ini, sekarang aplikasinya akan ke sini karena ini udah maju gitu loh. Udah maju itu pengertian yang 2 hari lalu itu. Oh, substance-nya itu ya. Itu yang namanya IOK. Jadi yang Tante Goksan bilang itu benar, tapi bukan itu yang lagi ditekankan hari ini. Jadi hari ini kita fokusnya lagi substance. Tapi kita bisa ke pelajaran yang hari ini karena udah habis berdasarkan pelajaran yang kemarin-kemarin. Kalau kita nggak belajar yang kemarin-kemarin kita pelajari, ini. Iya ya. Iya. Coba ini Andesen ada yang angkat tangan? Silakan. Oh, yang tadi. Oh. Yang tadi. Sorry. Iya, udah tak turunin. Yang pertama. Nah, yang pelajaran kemarin baru melekat, udah ganti. Makanya saya konsen pertanyaannya tadi. Iya. Astaga, itulah. Makanya Ibu Dia tadi langsung ngelawan ibu-ibu siapa tadi? Iya. Ibu Nita tadi. Tapi Tante Dia bisa dapat nggak ini? Yang substance. Ini sebenarnya hari ini pelajarannya tuh simple banget beneran deh. Iya, udah dapat iya. Telat. Mana masih melekat lo di hati. Makanya pertanyaan pertamanya itu aku bilang, karena itu yang kemarin. Iya. Aduh, ampun. Jadi lawan tadi Bu Dia ya. Tetap. Oke, lanjut. Jadi bedanya yang pertama dan kedua dia punya kata tetap ya. Iya Kak. Kasih. Iya. Ini kita bedain lah dia punya warna. Nah, tetapnya yang ini. Oke. Jadi jangan lupa kata tetap ini ada di probation pertama dan kedua kan? Ditawarin. Penawaran kan ini. Oke. Nah, terus kita lihat di sini. Wah, Adam dan Hawa itu udah hidup kan? Terus mereka hidup ditanya, oke, kamu mau nggak kehidupan atau substance yang udah kamu terima itu, kamu hidup di situ? Mau, kayak gitu kan? Nah, terus ditanya, masuk ke pertanyaan kedua, mau tetap substance itu nggak? Kayak gitu kan? Mau tetap ada itu kehidupan nggak? Kayak gitu. Itu ya. Ya kan? Itu ditanyain. Terus Adam dan Hawa misalnya kayak gini, ya maulah kayak gitu. Contohnya, Tuhan terima nggak maunya dia? Jawaban maunya dia itu Tuhan terima nggak? Apakah itu jawaban yang Tuhan butuhkan? Enggak. Apa kalau gitu yang Tuhan butuhkan itu apa? Apanya? Itunya, tindakannya gitu loh, untuk menunjukkan bahwa dia masih mau kehidupan itu. Hasil dari itu dia. Jadi betul itu dia. Jadi Tuhan itu nggak minta dia punya jawaban. Yang Tuhan minta itu putus deh. Putus. Jadi tindakan akan mengungkapkan. Oke, ini sekarang masih putus nggak? Baru bisa. Tidak putus. Mute. Nah, bagus.
Oke, sekarang gimana? Aku baru ganti WiFi. Udah bagus. Yud. Oke, udah bagus ya. Nah, jadi bisa dapat nggak bahwa Tuhan itu nggak minta dia punya jawaban, tapi tindakan mengungkapkan apa? Jawabannya probation. Tindakan mengungkapkan jawabannya. Kata Goksan, bukan probation. Karena mereka kan udah hidup di probation. Ya kan? Iya. Jadi tindakan mengungkapkan jawabannya. Nah, apa enggak ada lagi yang sederhana lagi pengertiannya? gini. Tindakan mengungkapkan perkataan. Boleh? Iya. Iya, boleh. Perkataan itu benar nggak ditindak tanduk nggak gitu ya, Pak? Dilakukan apa enggak gitu ya. Dilakukan. Jadi kayak gini, Tante Goksan. Tuhan bilang kayak gini. Tante Goksan nanti jam 10 ke ladang ya, kayak gitu. Terus Tante Goksan bilang, oke. Nah, tapi Tante Goksan pas jam 10 nggak ke ladang. Artinya tindakan Tante Goksan mengungkapkan oke-nya nggak? Atau oke-nya ternyata hanya asbun? Asbun aja. Gitu. Kayak gitu Tante Goksan, boleh? Oke. Tindakannya ya. Iya, jadi kalau Tuhan bilang jangan makan ya, terus Adam dan Hawa bilang oke. Dia makan. Artinya oke nggak sebenarnya? Enggak. Enggak oke. Aja dia. Boleh Tante Goksan? Boleh. Boleh. Jadi di sini yang penting dia punya tindakan kan? Yang dia punya nilainya itu ada di tindakan. Oke, dan apa tindakan yang Adam dan Hawa buat? Ternyata tidak sesuai dengan yang dia bilang yang dia mau gitu tadi. Tindakannya adalah dia makan yang dilarang. Makan yang dilarang. Makan yang dilarang artinya dia apa? Dia pilih mati. Tolak kehidupan. Coba pakai bahasa yang ditekankan hari ini biar melekat. Tolak substan. Mantap, Tante Goksan. Tolak substan. Tolak substance. Apa itu ya kan? Apa itu substance yang ditolak? Tolak kehidupan. Tolak kehidupan artinya terima apa? Kematian. Boleh? Tuh dia punya alurnya. Jadi dari tolak dulu. Kalau tolak ini artinya dia terima apa dong? Terima kehidupan. Terima kematian. Terima kematian, ya kan? Nah, coba balikin sekarang. Ini dia terima kematian karena makan yang dilanggar, kan? Iya. Kalau dia makan yang nggak dilanggar, mati nggak? Tidak. Oke, sekarang lihat. Gambarlah dia punya pohon ya. Pohon di Genesis 2, di Kejadian 2. Ya, 9. Pohon kehidupan. Ya. Ada berapa pohon yang ada di tengah? 2. Pohon apa aja? Pohon kehidupan, pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tree of life. Oke, mantap. Tree of life yang satunya. Pengetahuan baik dan jahat. Iya. Jadi ini dan satu ini lagi. Iya. Gambar. Udah cantik kok gambar. Sudah cantik itu. Udah nggak ya udahlah. Hijau nih ya. Nggak apa-apa lah.
Nah, Pohon biru boleh ke atas sedikit. Mau fotoin buat acahan. oke, ini Tunggu. Gimana nih fotonya? Dek, Sami kan nggak tahu aku. Ini. Foto. Oke. Sebentar ya. oke. Boleh. Satu kali lagi. Itu aku udah kirim ya. Thank you. Juga liut. Oke. Nah, nih ada 2 pohon kan? Oke. Yang ini dulu lah. Pohon ini maunya pohon apa? Kehidupan lah. Yuk, Oke. Janganlah. Yang kehidupan yang biru aja. Soalnya biru kan lambang penurutan. Oh ya? Iya. Ya kan? Tapi daun warna biru. Oke, kalau gitu ini lambang hukum ya. Lagi ini warna pohon biru, pohon kuning iya. warna merah lah ya. Iya. Oke. Ini Tree of Life atau pakai kaos biru. Karena dia pakai kaos biru. Ya aku juga lagi pakai kaos biru sih, tapi nggak pro ke situ. Iya. ini pohon buah kehidupan. Atau Tree of Life. Iya, atau ini Tree of Life. Ini pohon baik buah dan jahat. pengetahuan. PBJ. Nah, oke. Ini Tree of Good and Evil. Nah, yang merah yang Tuhan apain, yang biru yang Tuhan apain? Yang merah yang Tuhan larang. Yang biru Yang biru dimakan. Dimakan. Oke. Ini yang dilarang. Ini yang boleh dimakan, ya kan? Iya. Oke. Hasilnya apa? Hasilnya? Kalau yang di kiri, kalau makan ini? Mati. Oke. Yang di kanan? Kehidupan. Kalau makan apa? Hidup. Tidak mati. Apa? Belum dengar aku yang ditekankan. Kalau makan? Substance. Bukan. Kalau hidup Substance. apa itu? Substance. Substance. Bukan. Apa itu? Tadi itu Bukan, kakak bukan Intin. Oh, Aca ya? Iya. Aca, apa tadi Aca bilang? Sami, Jud. Oh, Sami. Oh, apa Sami? Sam. Ayo Sam. Tuh, tadi Sami bilang apa? Tadi kayaknya udah rada bener. Kalau aku nggak salah dengar, coba Sami ulang. Yang saya tadi jawab itu kalau makan itu kehidupan atau terima kehidupan. Oh, terima kehidupan. T-nya udah bener. Coba ganti kata. Tetap yuk. Terima substance. Itu dia. Terima substance. Bukan terima, tetap hidup. Tetap. Oh iya. Jangan lupa kata tetapnya, karena ini berdasarkan pertanyaan kedua kan? Iya. Nah, dan apakah yang membuat pertanyaan kedua itu kedua karena ada kata apanya? Tetap juga. Tetap. Itu dia. Karena ada kata tetapnya. Bisa sampai sini? Bisa, yuk. Bisa, yuk. Bisa. Oke. Yud. Iya. Emak ya? Ini 2 pohon ini termasuk provision 1, 2 gitu ya? Oh, enggak. Lain ya? Prinsipnya sih iya, Mak. Tapi pohonnya benar-benar adanya kan di provision 1.
Yang jadi ujiannya. Jadi di saat dia tidak makan, disitulah dia tetap hidup ya. Tidak makan yang mana? Yang dia bukan, yang boleh dimakan. Disitulah dia makan dan tetap hidup. Iya. Nah, di saat yang dilarang dia makan, dia mati gitu kan. Oke. Nah, yang jadi dia punya ujian yang mana? Yang ini, yang dilarang makan ini. Merah. Itu dia. Ini yang jadi ujian. Ya kan? Ya. Nih pohon ini nih yang jadi ujian. Turunin dulu. Kak, angkat ke bantu yang ujung malam. Oh, kirain aku. Isi tinggal kepalanya. Oke, nah ini yang jadi ujian. Maksudnya karena masalahnya di pohonnya atau di firman Tuhannya? Firman. Di firman. Itu yang terpenting kan. Dan firman Tuhan bikin larangannya terhadap pohon yang merah ini. Nah, sehingga kalau kamu mau lulus ujian, jangan makan yang itu. Tapi makan yang kehidupan. Oke. Tree of life ini. Nah, coba tadi yang membuat Adam dan Hawa hidup karena dia punya apa? Satu kata. Substance. Oke. Dan untuk tetap hidup perlu apa? Substance. Perlu makan buah kehidupan. Buah kehidupan. Tetap hidup bukan perlu substance lagi, karena tanpa tetap pun mereka hidup karena substance kan? Iya. Tapi untuk mempertahankan kehidupan itu, mereka perlu makan, dan yang dimakan kenyataan kehidupan enggak? Iya. Simbol. Iya atau enggak? Ada yang jawab iya tadi ku dengar. Simbol yuk. Simbol. Jadi ulangi kurang jelas. Oke, Mak mau minta tolong siapa, Mak? Ini tadi nangkep semua ini. Tenang aja, Mak. Adikku. Oke. Dia. Mak, jadi kan halo. Adikmu yang mana, Adik? Aku toh. Iyalah. Ya, jadi Mak, tadi kan udah dibilang bahwa Adam dan Hawa hidup itu karena ada substance ya. Ya. Nah, tapi untuk tetap mempertahankan, nah ini dia, mempertahankan kehidupan, dia harus makan kan, dibilang makan. Tadi itu tree of life itu yaitu simbolnya dari substance itu. Jadi simbolnya itu yang tree harus of life dimakan toh. Oh, simbolnya. Ini buah beda. Endring itu nanti. Jadi buah pohon kehidupan itu simbol ya. Simbol itu. Kalau substance-nya kan tadi kehidupan itu, nafas. Itu kan nafasnya. Oh, yang nyata toh. Kehidupan tadi yang diberikan Tuhan itu. Tapi untuk mempertahankan kehidupan itu sendiri ya harus tetap makan, itu makan buah pengetahuan. Buah kehidupan, sorry, tree of life. Di mana itu simbol. Ya, betul. Nah, jadi bisa, Mak? Tidak, ya bisa yuk. Nah, jadi Mak, yang untuk mereka tetap hidup, yang dimakan itu kehidupan mereka yang nyata, yang menghidupkan mereka, atau simbol? Simbol. Kenapa dibilang simbol yang dimakan? Karena dia kan sebenarnya kan udah dapat kehidupan itu toh yuk. Oke. Untuk tetap hidup, dia harus makan simbol itu. Itu dia. Karena tujuannya untuk
tetap hidup. Tetap hidup. Artinya yang dimakan itu harus ada tujuannya untuk kehidupan dong, ya kan? Iya. Tapi apakah yang dimakan itu benar-benar kehidupan? Bukan. Yang menghidupkan mereka? Enggak. Tapi harus ada kehidupannya enggak? Harus. Kalau bukan kenyataan berarti lambang, ya kan? Atau simbol. Oke. Itu perlunya kita ya apa ya? Makan dan minum ya. Iya, betul. Nah, jadi akhirnya ke visi ini ya. Iya. Untuk kehidupan sehari-hari pun supaya kita tetap hidup kan kita perlu makan ya, tiap hari nggak bisa nggak makan. Iya. Itu sebenarnya ada prinsipnya di kehidupan kita sehari-hari kan, Tante Dia? Itu prinsipnya. Betul. Jadi sebenarnya Tante Dia kayak gini, ini sama banget sebenarnya. Kita hidup bukan karena kita makan kan, tapi apakah untuk kita tetap hidup perlu makan? Perlu makan. Yang menghidupkan kita nafas Tuhan kan, bukan makan. Betul. Tapi untuk kita bisa hidup sehat dengan nafas Tuhan ini dan tetap hidup perlu makan. Harus perlu makan. Harusnya ya kan, harusnya kalau orang bilang kita nggak perlu simbol, nggak perlu makan lagi, seharusnya mereka nggak perlu apa Tante Dia? Nggak perlu makan lagi. Nggak perlu makan setiap hari untuk mempertahankan kehidupan mereka ya kan? Artinya puasa aja terus. Iya. Berarti ini betul. Iya. Berarti makan kita sehari-hari ini lambang simbol ya, makan atau simbol ya. Itu dia punya prinsipnya ada di situ. Penekanannya adalah makanan firman Tuhan sebenarnya yang ininya ya. Karena itu firman itu yang kenyataan kan? Iya, substance-nya itu. Nafas Tuhan itu. Makanya ini yang dimakan itu bukan kenyataan kehidupan ya kan? Gini. Simbol. Bukan kehidupan yang nyata gini lah. Nyata. Kehidupan yang nyata. Tapi simbol atau lambang kehidupan. Karena memang kehidupan memang udah dikasih sama kita bilang. Iya, betul itu, Tante Goksan. Artinya kalau orang mau tetap hidup, tetap makan simbol. Perlu apa, Tante Goksan? Makan simbol. Artinya Tante Goksan, kalau ada orang yang bilang kayak gini, nggak perlu itu bikin simbol lagi. Artinya itu omongan siapa? Orang-orang mati. Kalau bukan omongan Tuhan, berarti omongan siapa, Tante Goksan? Omongan setan. Itu dia. Karena yang pengen kita hidup Tuhan atau setan? Tuhan. Setan pengen kita hidup nggak? Tuhan. Iya. Setan maunya kita mati. Makanya kalau Tuhan Tuhan kasih perintah untuk kita hidup, setan tuh perintahnya supaya kita apa? Mati. Iya. Bisa dapat itu semua? Dapat. Makanya sampai sekarang perlu lakukan makanan yang kotor ya. Enggak lah, bisa dapat. Mantap. Oke, dan ini berlakunya di mana ini? Ini kita lihat berlaku di mana? Tree of Life. Di masa apa namanya? Probation. Oke. Dan ini probation keberapa ini kalau yang ada pohon? Pertama. Pohon yang mana? Yang pohon sebagai ujian di probation 1 atau 2? Buat pohon. Sama. Iya. Sama. Tree of Life itu simbol yang perlu dimakan di probation 1 untuk tetap hidup kan? Oke. Dan tadi
untuk tetap hidup itu berlaku di probation 2 nggak? Iya. Oke. Tapi apa yang membedakan probation 1 dan probation 2? Ya, substance tadi itulah. Simbol yang harus tetap dimakan. Kenapa? Karena di probation 2 karena di probation 2 kan tetap harus hidup. Tetapi kita udah nggak di surga lagi. Oh, ini mereka di Eden loh Tante Dia, bukan di surga. Oh iya, di Eden. Iya, kita kan udah bukan di Eden lagi, jadinya ganti itu simbolnya itu ganti gitu ya. Yud. Kenapa bukan di Eden lagi? Kan mereka sudah disuruh keluar dari Eden. Kenapa disuruh keluar? Ya karena tidak menurut itu tadi. Tidak menurut artinya apa? Berdosa. Sudah mati. Oke. Jadi bedanya kalau di probation 1 nggak ada dosa, probation 2 ada dosa kan? Oh iya. Artinya harus ada yang membedakan dong, walaupun di dua-duanya sama-sama apa manusia? Sama hidup. Hidup. Iya, hidup. Oke, makanya di probation 2 ini setelah dosa kan? Iya. Setelah dosa, dan upah dosa apa? Maut. Kematian. Nah, setelah dosa upahnya maut. Ini ada kematian. Ada kematian. Perlu ada kematian, ya kan? Yang mati siapa? Yesus. Kehidupan. Coba bikin kalimatnya. Yang mati adalah yang gitu. Yang tidak berdosa. Yang mati. Yang tidak seharusnya mati. Yang mati. Yang seharusnya tidak mati. Sehingga yang seharusnya mati gimana? Tidak mati. Kalau tidak mati berarti hidup. Kalau hidup harus tetap hidup harus makan simbol. Tetap hidup perlu makan simbol. Jadi harus ada tindakan. Ada kata tetapnya ini. Tree of life. Oh, simbol. Boleh. Nah, jadi ini udah masuk probation 2 kan? Iya. Ini setelah dosa nih. Sekarang, bagaimana kalau setelah dosa nggak ada? Simbol masih perlu nggak? Perlu juga. Coba buktikan. Oke, yang bilang perlu, coba buktikan. Anti Dewi, coba. Gimana buktinya, Anti? Karena kalau kan itu simbol itu sebelum ini dan setelah nggak berdosa tetap aja dimakan kan ya, karena kalau nggak dimakan ya putus kan, nggak ada lagi kehidupan. Walaupun dia nggak berdosa lagi tetap aja kehidupan nggak ada kalau dia nggak makan simbol terus. Oke, itu Anti Dewi. So, kita mau tanya Itin. Apa, Tin? Bukti bahwa setelah tidak ada dosa masih tetap ada ini simbol ya Kakak? Simbol itu masih diperlukan atau tetap ada, tidak bisa tidak ada gitu lah. Sama aja. Apa buktinya? Setelah tidak ada dosa masih tetap ada. Buktinya? Oh, tunggu ya Kakak, itu ada refresh, ingat ulang, recall. Bikin satu kalimat aja udah cukup. Kalimat. Buktinya? Oh, coba ya Kakak, buktinya ialah
simbol Coba tetap ada. Karena jangan karena lah. Buktinya di surga tuh ada tree of life-nya lagi kan, Yud? Masih ada kan? Selama-lamanya kan? oh gitu. Oke, dari segi itu. Coba Itin. Dan mana ini satu kalimatnya, Tin? Dan satu paragraf. Iya kakak, ini ya. Aduh, DP bahasa kalau begini kakak yang itu ada hubungannya dengan ayat itu, let us keep the feast. Enggak perlu. Oh, belum nyampe situ, Kak. Ketinggian ya, jauhan ya. Iya, ketinggian itu. Masih TK kita. Oke. Kayaknya masih sikit-sikit ya. Mana Tin? Semangat Tin. ini Nana. Enggak susah, beneran enggak menjebak aku. Di biasanya dibilang kakak kayak nak connect begitu. Ada, cuma kalimatnya nggak persis gini. Buktinya kita tetap hidup nanti, Yud. Bukan itu yang dicari. Coba ada Uncle Sutardi. Ya, Yud. Ya, coba Uncle Sutardi bantu Itin. Setelah tidak ada dosa, simbol tetap ada. Buktinya setelah di surga kita masih makan buah kehidupan, Yud. Oke. Kakak. Ya. Coba. Tadi ini ada kok di terakhir dibilang. Iya. Kalau buktinya waktu kita keluar probation itu sama 12:1, kakak jangan sejudul. Dan masuk kerajaan surga dan hidup selama-lamanya, kita tetap melakukan sustain dan simbol. Itu yang kita dapat. Tin, ini kita coba ya. Kan kita lagi cari bukti. Bukti itu harus bisa kelihatan kan? Iya. Kalau kelihatan, kalau itu dibilang buktinya di surga. Di surga kan kita belum terjadi tuh, Tin. Itu masih nanti. Oh, masih nanti. Itu ketinggian juga itu ya? Iya, itu masih ketinggian, Tin. Karena itu kan masih di depan. Kan kita belum berada di surga dan makan beneran kan? Itu masih yang diharapkan lah. Nah, kalau bukti kan harus ada dia punya fondasinya dong. Ya kan? Kenyataan yang membuat kita kayak gara-gara ada ini, makanya ini pasti gini gitu. Apa buktinya? Coba Tin, gini. Coba yang lain juga ya. Ini kita cari dia punya jawabannya. Reasonnya kayak gini. Kalau yang ditanya buktinya adalah tadi kan Itin jawab dan yang lain kan juga jawab karena di surga kita masih tetap makan kayak gitu kan? Iya. Nah, kalau di surga itu pikiran kita maju atau mundur? Maju karena itu hal-hal yang di depan kan? Iya. Nah, terus jawabannya berdasarkan hal-hal yang di depan yang belum terjadi nggak? Kalau yang ditanya bukti. Oke. Kalau bukan yang di depan berarti kita salah arah kan kalau kita ke depan? Iya, berarti itu ke belakang. Iya, artinya kita harus putar arah ke belakang. Nah, apa tuh yang di belakang yang bisa jadi bukti? Apa? Yang itu bukan begitu. Setelah tidak ada dosa, simbol tetap ada. Buktinya Adam dan Hawa sebelum dosa pun dia sudah makan simbol buah itu kehidupan. Dia. Mantap. Jadi mundurnya gitu ya, diingat ya. Iya.
Karena ini kan setelah tidak ada dosa di sini. Oh iya ya, sebelum ada dosa si Adam dan Hawa kan memang makan buah itu. Iya, itu dia. Makanya ini kata setelah ini sebenarnya nunjukin kalau setelah itu iya, artinya setelah ini berdasarkan yang udah ada sebelum. Iya ya, tell me. Telah mikir. Bisa dapat nggak semua? Itu Kakak. Dapat ya. Reasonnya. Iya, putus ya, nggak denger Yud. Oke. Putus. Itin bantuin tante dia. Oke, Kakak. Tante dia bisa denger Itin? Putus sih. Oh iya ya sayang. Oh, oke ini nih udah nyambung. Halo tante dia. Halo Anti. Ya putus lagi nih. Coba cari di mana? Sekarang tapi jelas suara tante dia loh di sini. Ya Bu, dia suaranya clear burning. Coba. Nah, Itin mau tolong. Itin. Oke Kakak. Anti dia bisa ya dengar? Bisa. Nah, kan dibilang kan yang tanya setelah tidak ada dosa, simbol simbol tetap ada toh? Iya. Terus yang mau dicari dia punya bukti bahwa buktinya bahwa simbol ini tetap berlaku walaupun sudah setelah tidak ada dosa. Gimana? Iya. Nah, kalau tadi yang dikasih reason, kalau bicara bukti, terang jangan lihat yang masih di depan, masih belum terjadi begitulah. Jangan lihat arahnya ke pandangan di depan, di arah depan. Ya. Ya itu kayak bahasa-bahasa tadi kayak nanti cara akan lakukan di surga, akan itu kan belum terjadi. Nah itu nggak bisa jadi buktinya. Bukti itu adalah sesuatu yang sudah nyata, yang sudah nyata, yang sudah pernah terjadi. Nah jadi kalau berdasarkan prinsip bahwa bukti itu adalah sesuatu yang sudah pernah terjadi, kira-kira tuh mau pakai yang mana nanti? DP kalimat untuk menjadi bukti bahwa setelah tidak ada dosa, simbol tetap berlaku. Bunyinya kayak gimana? Nggak tahu. Yang sudah pernah terjadi, Anti. Yang sudah pernah terjadi. Pakai yang tadi. Kalau nggak maju, berarti harus apa? Oh ya, kalau orang punya arah pandangan nggak maju, artinya orang mundur. Dan kalau mundur, orang mau mundur. Mentok di mana tante dia? Mentok di mana? Iya. Adam dan Hawa. Mundurnya ke Eden. Mundurnya kemana? Ke Eden. Mentoknya. Aduh putus Aduh, nggak putus sih padahal di sini ya. Suaramu dia bagus, jernih. Iya, tapi aku nggak dengar kalian ngomong. Oh, sekarang jelas. Nggak denger tapi bisa jawab. Ini kayaknya udah bagus. Coba, udah bagus ya tante? Anti, tadi kalau mentoknya di mana Anti kalau orang mau mundur? Jalan-jalan itu. Kalau mau mundur kemana dong? Ke Taman Eden lagi atau gimana? Anti yakin nggak jawaban yang Anti bilang? Tidak ada dosa, mundurnya kemana tante dia? Yang itu kali. Tidak ada dosa di mana? Ya, di Eden, Jo. Kayak itu kali tante dia mau mundur sampai Zakaria 6:13 ya tante dia ya. Belum berdosa Bu dia. Ya di Eden lah. Di Eden. Terus di Taman Eden. Nah, di Taman Eden sudah ada apa? Sejak Taman Eden sudah ada apa? Pohon Tree of Life. Bahasanya Anti sudah ada? Sudah ada kehidupan, substance. Dengan pohon itu substance? Yang orang pohon. Simbol. Bukan. Kalau pohon kan simbol. Iya. Dan jangan lupa Anti, yang orang lagi cari ini mau buktinya apa ini? Bahwa apa yang masih tetap berlaku Anti? Simbol.
yang lagi dikejar ini kutipnya itu simbol. Jadi walaupun dengan yang tambah tadi pohon kehidupan itu bukan apa toh, bukan substance tapi itu simbol. Nah, artinya coba Anti kasih rapihin bahasanya. Buktinya bahwa simbol tetap berlaku setelah tidak ada dosa. Buktinya? Buktinya simbol itu ada sebelum dosa. Betul. Oh gitu, diputer gitu ya. Iya. Buktinya simbol ada setelah itu bisa ada karena buktinya sebelum dosa simbol udah ada. Iya. Boleh Tante? Karena itu yang jadi bukti kan? Iya, iya. Hal-hal yang dulu sudah terjadi itu yang jadi bukti. Ya. Oh iya betul. Iya, buktinya Kalau kan wah pinter nggak banget. tahu ada pernah makan Bu dia. Kalau pakai hal yang nanti itu kita udah bisa bilang bukti nggak? Kalau kita aja belum tahu kenyataannya kayak gimana. Iya, belum. Iya, belum Pasti. itu karena iya. Karena kan masih nanti kan kita masih berharap juga akan kenyataan yang nanti. Iya. Gitu Tapi dia. dengan apa yang sudah terjadi dulu itu akan terjadi di waktu yang akan datang gitu ya. Iya, itu yang menjamin yang nanti. Oh iya. Oke, itu pelajaran itu tuh. Pelajaran heresi tuh. Heresi nih ya. Udah siap ya materinya nih buat menjelaskan ya. Jangan lupa ya. Oke, sekaligus mau ingetin, jangan lupa siapin pelajaran ya yang minimal 1 jam itu untuk menggali konsep. Oke, untuk morning worship yang kapanpun kita semua bisa dipilih. Jadi siap sedialah selalu, oke? Dari jauh-jauh hari. Makasih sudah ingatin Kakak. Supaya waktu ditanya nggak ada jawaban saya belum siap gitu. Oke. Salah nih saya ngingetin. Itu dia. Oke. Jadi inilah kita punya pelajaran hari ini, boleh? Boleh. Nah, dan poin terakhir. Kalau nanti waktu kita probation itu mulai dan berhentinya kapan? Probation mulainya kapan? Probation itu mulainya ketika manusia jatuh dalam dosa. Waktu manusia berdosa. Mulainya waktu jatuh dalam dosa? Enggak sejak diberikan hidup. Sebelum waktu manusia diciptakan. Mulai dari Genesis 2 ayat 7 ini kan. Sampai langsung probation. Akhir di 11:1. Tuh. Artinya, nah ini lokasi di Eden kan? Ini lokasi di mana? TOT. Lokasi luar Eden. Luar Eden. Oke, artinya dan luar Edennya spesifiknya di mana? Luar Eden bukan spesifiknya. Luar Eden ini di bumi kan? Ini juga di bumi. Iya. Eden di bumi. Artinya apakah setelah 12:1 itu pertama kalinya manusia di bumi akan masuk ke masa yang bukan probation. Jadi sejak 12:1 manusia akan memasuki manusia di bumi akan pertama kali memasuki masa yang di luar probation. Masa di luar probation. Di mana yang akan bisa tembus masa di luar probation hanyalah apa? Hanyalah yang bagaimana? Yang lulus. Itu dia yang akan tembus
Tembus lulus kan? Iya. Lulus probation. Jadi yang akan bisa bertahan hidup di luar probation itu. Yang akan bisa bertahan hidup di luar probation adalah yang lulus probation. Kalau lulus probation artinya apa? Ya. Sudah tidak apa? Tidak berdosa. Sudah tidak berdosa lagi. Tidak ada dosa lagi. Sudah tidak berdosa lagi. Dan ini berlakunya di mana? Sementara di luar Eden ya. Iya, sementara mereka di bumi. Coba lihat deh. Dari kalimat ini aja ya. Masuk akal nggak kalau ada orang bilang manusia akan dirubahkan di awan-awan. Kalau sebelum di awan-awan aja udah di luar probation. Apakah waktu kita masuk 12.1 kita langsung ke awan-awan? Atau masih di bumi? Masih di bumi. Masih di bumi. Nah, gimana coba? Dan artinya orang itu untuk masuk ke masa di luar probation dan masih di bumi, cuman bisa bertahan di situ kalau udah nggak berdosa kan? Iya. Iya. Gimana orang bisa mau ngomong nanti kita dirubahkan di awan-awan? Kalau untuk ke awan-awan aja lewat masa setelah 12.1 udah nggak bisa. Itu dia. Gimana mau tembus sampai ke awan-awan? Iya, Iyut ya. 12.1 aja putus. Iya, jadi kayak gini. Ini gambar terakhir lah ya, bonus. Ini awan-awan. Nah, di sini 12.1. Ini di bumi. Ya kan? Coba, gimana orang bisa berharap dirubahkan di sini kalau orang itu baru naiknya di sini. Di ujung 12.1 kan kita naik. Kalau mereka tembus ke sini aja nggak bisa. Karena di sini udah nggak bisa ada dosa lagi kan? Bisa lihat nggak dia punya reasonnya untuk patahin omongan kayak gitu? Iya. Iya. Bisa kan? Jadi lihat sebenarnya dari yang kita pelajarin di DBS ini, dari kalimat-kalimat kayak gini aja kalau dipikirin, dipelototin terus dibayangin, diimajinasiin, nanti kita bisa connect. Oh iya ya, kalau dibilang kayak gini, gimana mau dirubahin di awan-awan? Jadi kita makin dikuatkan dengan fondasi kebenaran dan kita makin tahu doktrin yang mana yang salah. Cuman dari kalimat kayak gimana? Cuman dari kalimat kayak gini doang. 12.1 udah di luar probation. Terus gambar aja, oke gambar. 12.1 di luar probation, tapi kita masih di bumi. Oh, gimana orang bisa tembus ke awan kalau di bumi aja udah putus? Iya. Oke. Itulah kita punya pelajaran hari ini ya. Thank you, Yud. Thank you. Terima kasih, Yud. Terima kasih, Yud. Jangan lupa ya, persiapkan yang untuk presentasi morning worship. Ini udah akhir minggu loh ini, tinggal berapa hari lagi kan mau mulai itu. Iya. Siapa itu pilih masing-masing atau ditentukan ya, Yud? Pilih aja dari 11 itu. Nah, jadi sekaligus ulang dia punya itunya ya. Pengumumannya waktu itu. Jadi itu kan ada 11 link yang dikirim kan. Nah, pilih aja dari 11 link itu yang materi yang mana yang kita mau ambil pembahasannya dari video yang mana kayak gitu. Misalnya kan itu ada video 144.000 tuh. 144.000 yang bagian pertama contohnya. Nah, waktu kan terus masing-masing orang dikasih durasi 1 jam, ya kan? Iya.
1 jam itu digunain bukan untuk review, oke? Bukan buat review pelajarannya. Jadi kita nggak bisa kayak nonton, terus nyatet, terus besok kita presentasi yang kita catat yang Uncle bilang itu ke Zoom. Jadi bukan kayak gitu metodenya. Gimana, Jadi yang diharapkan itu adalah dari yang kita tonton, ambil aja beberapa ayat. Beberapa ayat, pokoknya konsep yang dimau itu konsep. Kayak, inget nggak yang beberapa hari lalu itu? Yang Uncle kutip 3 ayat pertama dari video Alpha Omega Heresy. Yang kita bahas beginning ending itu. Iya, ingat. Nah, itu konsep kayak gitu. Jadi bukan di semua gitu ya? Enggak perlu semua. Yang penting kita ambil bahannya dari situ, dia punya ayat-ayat beberapa aja. Terus kita telaah konsep apa yang bisa didapat dari situ, kita dalemin. Jadi digali. Nah, itulah yang kita presentasiin. Jadi nggak ulang penjelasannya Uncle Randy. Oh iya. Tapi juga kan harus ngerti, dengerin dulu. Kalau enggak ya nggak bisa juga. Iya, makanya harus digali dia punya ayatnya. Jadi ambil aja bagian yang mana gitu. Misalnya kan ada subjudul loh. Ada subjudul kan kalau di video itu. Bab lah, subbab. Nah, coba ambil aja dari subbab yang ini, misalnya ada 3 ayat di situ. Oke, didalemin. Sebenarnya ayat ini apa keputus? Iya, sempat putus, Ud. Jadi ambil aja contohnya dari 1 subbab gitu. Terus ambil apa kira-kira yang bisa digali dari sini ya? Lihat aja dia punya color code. Yang ditekankan gitu kan. Nah, yang ditekankan, terus lihat digali. Oh, kalau kata ini, kalau ayat kayak kemarin, kalau dibilang saya sudah bilang dari awal, I have told you, artinya beginning itu artinya yang sudah dibilang, kan? Nah, kalau yang belum dibilang berarti itu bukan beginning. Jadi ambilnya kayak Uncle itu maunya yang kita pikirin itu yang keluar, bukan yang Uncle ngomong yang keluar. Boleh? Diolah di otak kita gitu ya. Iya, pengolahan hasil yang kita olah di otak itu yang Uncle pengen. Bukan dari yang Uncle jelasin terus kita ngulang yang dia ngomong, enggak. Yang kayak gitu nggak berlaku. Poin-poinnya dari situ iya. Gitu ya, tapi kita yang jelasin gitu ya. Jadi ayatnya tetap dari video. Iya. Gimana, Mak? Artinya itu bangannya itu kita cari ayat-ayat lagi dong. Enggak, pakai yang dari video aja, Mak. Yang kayak waktu itu kan saya 46. Lihat nih. Revelation 1 ayat 18 kemarin. Iya, sama John 14:29. Let's see. Ya. Nah ini kalau misalnya dari 11 judul itu yang mau kita pilih diantaranya, tak tahu ternyata setelah direnung kebanyakan milih di satu itu gimana tuh? Misalnya judul yang sama semua rata-rata majornya. Nah, jadi sebenarnya walaupun misalnya kan kita bisa aja 10 orang milih satu video yang sama, ya kan? Iya. Tapi kan nggak mungkin yang mereka pikirin bisa sama. Oh iya, nggak mungkin. Sehingga yang keluar pasti konsep yang beda-beda sesuai pemikiran masing-masing gitu. Iya, I get the point. Katanya kemarin gini, misalnya ya, bahas yang hasil dari karena menolak untuk take hit, itu bagian itu sampai titik mana. Nah, yang bagian itu kalau misalnya Anti Dewi dipilih, misalnya emak sama, berarti besok nggak boleh bagian Anti Dewi dibahas lagi. Iya. Oh gitu jadi, ya.
Jadi nggak boleh misalnya dia udah bahas poin ini ya kan, poin apa tadi? Yang result of nggak take hit tadi, yang di alpha omega. Heresy. Misalnya itu udah dibahas, terus oke, aku mau ulang yang itu deh, aku mau bahas yang itu. Nggak boleh, karena dari satu video itu bisa banyak konsep yang bisa dibahas kan. Jadi dalam satu video itu bisa aja satu videonya sama, tetapi bisa kita ambil di part yang lainnya di beberapa. Pokoknya pembahasannya kan beda-beda. Pokoknya Andi Dewi yang dipilih pertama itu menentukan kalau bahan itu nggak bisa dibahas lagi gitu. Jadi semakin dipilih ya semakin enak sebenarnya. Jadi kita yang duluan kan. Iya. Betul. Jadi bersyukurlah kalau pertama dipilih ya. Itu mulainya hari Minggu apa Senin itu ya? Senin ya, Senin. Minggu kan Amerika ya. Iya, Senin. Biasanya Minggu kan DBS kan. Apa tuh hari Sabat dari Amerika, Sabat Amerika. Iya. Iya nih, makanya lumayan nih, besok udah Jumat loh ya kan? Makanya. Sabtu Minggu. Nah ini sekaligus mau ingetin, ini 3 hari jangan sampai kita nggak pakai buat siap-siap. Oke? Oke, semuanya yang di sini ya. Itu di MW itu ya, morning worship. Iya, morning worship. Terus kalau di BS minggu depan ada kuis masuk. Iya. Heresis itu. Aduh. Di BS ya ada kuis. Dan mau dibuatnya berdasarkan video yang Alpha Omega Heresy part 1. Jadi pelajari juga. Iya. Begitulah ya pengumumannya. Terima kasih. Gitu. Kita tutup, kita punya review ya. Kita mau